Ya, kembali dengan saya Rildo Fauzi Andrianto. Saya dari Politeknik Negeri Malang, Prodi D4 Akuntansi Manajemen 2F AKM. Di sini saya akan menjelaskan tentang manajemen pemasaran. Nah, stay tune ya. Jangan lewatkan videonya dan tonton sampai habis, oke? Oke, kali ini dalam penjelasan manajemen penjualan terdapat 3 poin, yaitu merekrut dan melatih tenaga penjual, kedua memberi motivasi dan kompensasi tenaga penjual, dan ketiga yang terakhir mengevaluasi tenaga penjual. Apa aja sih yang terdapat dalam merekrut dan melatih tenaga penjual? Oke, dalam merekrut kali ini terdapat tes dan interview. Dalam interview, seperti biasa mungkin Anda serta menyertakan CV, tanda pengenal, data diri, dan lain-lain. Serta dalam interview juga dicari tergantung dari apa yang dibutuhkan oleh perusahaan, seperti semisalnya perusahaan membutuhkan akuntan, Anda juga harus seperti memiliki skill dari akuntan tersebut. Oh ya, satu lagi, pada saat tes interview, Anda itu sedang menjual dari skill Anda yang Anda mampu, dan Anda itu harus membanggakan diri dari skill Anda tersebut. Tips-tips dalam interview. Saya akan memberikan 5 tips terhadap interview. Yang pertama yaitu jelaskan tentang diri Anda. Jadi Anda itu akan menjelaskan tentang diri pribadi sendiri Anda terhadap sang orang yang interview, yaitu HRD-nya. Yang kedua, Anda menjelaskan tentang kelebihan yang Anda miliki, seperti Anda dapat memanage dengan baik ataupun lain sebagainya. Lalu yang ketiga, jelaskan kelemahan Anda. Nah, di sini hal yang terpenting juga adalah Anda menjelaskan tentang kelemahan Anda, tetapi Anda juga harus menjelaskan bagaimana cara Anda mengatasinya dari kelemahan Anda tersebut. Yang keempat, yaitu apa yang Anda ketahui tentang perusahaan tersebut. Nah, di sini Anda menjelaskan, jadi HRD tidak ingin main-main Anda seperti asal-asal daftar gitu. Jadi HRD itu ingin Anda mengetahui seluk-beluk tentang perusahaan tersebut, bergerak di bidang apa dan lain jenisnya. Jadi agar lebih meyakinkan dari pihak HRD-nya tersebut. Oke, yang terakhir, nah ini pertanyaan jebakan, adalah apa ya harapan Anda terhadap perusahaan ke depan 5 tahunnya. Nah, di sini HRD memberi pertanyaan bukan tentang harapan diri Anda sendiri, tetapi harapan untuk perusahaan jika Anda telah diterima di perusahaan tersebut. Nah, di sini Anda harus menjelaskan selama 5 tahun ke depan fungsi Anda itu apa nanti ke depannya jika Anda diterima, apa perkembangan dari perusahaan tersebut. Kedua, melatih, yaitu dari perusahaan yang sedang mencari pegawai, kita itu harus melatih dan seperti mengenalkan produk-produk dari perusahaan kita, seperti melatih tenaga penjual. Dalam melatih tenaga penjual ini, kita harus mengenalkan apa saja produk dari produk perusahaan kita, terlebih agar mereka bisa memahami apa produk kita, terutama pada saat calon konsumen kita untuk menanyakan produk apa saja yang kita punya. Oke, yang kedua yaitu memberi kompensasi dan motivasi tenaga penjual. Dalam kompensasi terdapat 5 tingkatan. Yang pertama yaitu tingkatan fisiologis, yang kedua kebutuhan keamanan dan keselamatan, dan yang ketiga kebutuhan afiliasi, dan yang keempat kebutuhan penghargaan dan status. Yang kelima yang terakhir yaitu aktualisasi. Apa saja sih itu? Dalam kompensasi terdapat 3, yaitu tingkat imbalan, bonus dan gaji, dan tunjangan karyawan. Oke, kali ini kita masuk di poin terakhir, yaitu poin yang ketiga dari materi kali ini. Kali ini di poin terakhir yaitu mengevaluasi tenaga penjual. Di poin pertama yaitu keberhasilan kinerja tenaga kerja. Nah, di sini kita mengukurnya dari sudut pandang dari keberhasilan tenaga kerja dalam melakukan pekerjaan yang telah diberikan oleh perusahaan, seperti bagian tenaga produksi, tenaga pemasaran, dan tenaga apapun itu yang berada di perusahaan tersebut. Nah, misal di tenaga produksi, di bagian produksi ini mungkin ada beberapa target yang harus dipenuhi dari tenaga produksi tersebut. Semisal sehari harus memproduksi sekitar 1000 atau 2000 produknya dalam sehari. Lalu untuk tenaga penjual, yaitu mereka ditargetkan seperti menjual
harus habis dalam sehari mendapatkan konsumen 100 ataupun 300 konsumen, ataupun bisa mendapat pemasok terbaru gitu. Lalu yang ketiga, tenaga pemasaran. Di sini pemasaran harus benar-benar poin terpenting dari pemasarannya, yaitu tenaga pemasaran ini juga seperti ujung tombak dari perusahaan tersebut. Seperti iya tidaknya dari konsumen akan menggunakan produk kita. Oke, kali ini yaitu hasil observasi. Di hasil observasi kali ini terdapat 3 poin penting, yaitu survei kepuasan pelanggan. Dalam survei kepuasan pelanggan yaitu adalah pelanggan baru, pelanggan tetap. Nah, dari sini terdapat yaitu kepuasan dan ketidakpuasan dari pelanggan. Nah, di sini dari ketidakpuasan pelanggan yaitu terhadap produk kami seperti berubahnya bahan yang ada di dalamnya. Nah, itu bagi pelanggan lama. Tetapi untuk bagi pelanggan pertama, mereka seperti mencoba, kok rasanya gak enak gitu mungkin. Nah, di sini hasil dari ketidakpuasan dari para konsumen. Nah, untuk kepuasan para pelanggan, untuk pelanggan pemula yaitu pelanggan baru, kita mencari seperti mereka harus wow, excited gitu terhadap barang kita. Tapi bagi pelanggan lama kita ingin mengerti dari bahwa mereka puas terhadap wah ini baru produk dari kita gitu. Ataupun adanya kelebihannya seperti wah kok lebih enak gitu, seperti itu. Lalu yang terakhir, laporan konsumen. Nah, dari pelaporan konsumen ini merupakan titik terpenting dari sekian banyaknya yang harus dievaluasi.